Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat Arahim seluruhnya di seluruh Nusantara ini. Oke, hari ini rasanya pertama kita ketemu di channel Arahim Podcast bersama saya Dia. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, damai, bahagia, dan setiap rencana yang sudah kalian susun dapat terlaksana dengan baik. Oke, pada hari ini tanggal 25 November tahun 2020 kita kedatangan tamu spesial, yaitu beliau konsultan AusAid Indonesia Partnership untuk Literasi Indonesia pada program inovasi. Beliau juga salah satu dosen panutan kami. Beliau adalah Ibu Dr. Evi Fatimah Rusdia, MAG. Beliau sangat humble, baik hati, dan sangat cantik. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama nih dengan beliau mengenai bagaimana nilai demokrasi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Semoga ilmu yang beliau sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Mari kita simak bersama bagaimana nilai demokrasi pendidikan di Indonesia. Silahkan Ibu Evi. Terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di siang hari waktu saat saya berbincang dengan Mbak Dia ini, ya tentunya saya ucapkan halo sahabat Ar-Rahim semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya semoga senantiasa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Ar-Rahim yang berbahagia, tadi Mbak Dia mengajak saya diskusi tentang demokrasi pendidikan ya yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara yang multi-culture. Berbagai suku dan pulau kita miliki, dan ini menjadi karakteristiknya Indonesia di mata dunia, sehingga kita punya Bhinneka Tunggal Ika dan kita juga punya Gus Dur ya. Kalau dalam konteks pendidikan itu diawali melalui proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu merupakan miniatur dari pendidikan kita tentunya di Indonesia. Jika kita sebagai dosen, jika kita sebagai guru, tanpa menyadari ini, maka tentunya tantangan terbesarnya adalah kita ini sedang mendidik anak-anak Indonesia di wilayah, di bumi Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga, kalau Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa ada pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, maka melalui sekolah, ya, keluarga dan masyarakat inilah kita akan memiliki peran bagaimana menciptakan demokrasi Indonesia ya melalui anak-anak kita, melalui siswa-siswa kita, begitu. Jadi dalam konteks yang lebih luar, dalam konteks kerangka framework ya yang lebih luas lagi, demokrasi pendidikan itu sesungguhnya diawali dari pemikiran Jean Piaget ya. Jean Piaget itu menumbuhkan atau memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman bahwa ketika proses belajar mengajar itu dilakukan secara demokratis, secara dialogis ya, secara ya ada unsur dialog ya. Kalau unsur dialog itu kan ada unsur seperti Gus Dur memberikan nilai melalui Nahdlatul Ulama ya kepada kita semua sebagai warga Nahdliyin, yaitu tawasud, tasamuh, ta'adul, dan tawazun. Ini menjadi suatu pemikiran kita di Nahdlatul Ulama yang saya pikir itu adalah menerjemahkan konteks framework yang tadi disampaikan oleh oleh Jean Piaget ya. Jadi ada unsur egalitarisme, kesamaan, kemudian keadilan ya, kemudian kesetaraan ya, dan moderat ya, jadi dan berimbang ya. Jadi ini adalah unsur-unsur penting dari Nahdlatul Ulama yang diajarkan kepada kita semua sahabat Ar-Rahim ya. Dan ini sangat kontekstual dengan di dalam bingkai framework teori-teori pendidikan ya, terutama yang tadi saya sampaikan demokrasi pendidikan yang disampaikan oleh Jean Piaget, begitu. Oke, Ibu.
Kemudian kalau di Indonesia sendiri dari konsep Genpiasi itu sudah diterapkan belum ya? Atau Ya, saya kira konsep JNPAC sudah sangat membumi ya di Indonesia, ya? terutama kalau di kita yang di sekolah itu sejak lahirnya kurikulum 2013, kemudian di perguruan tinggi sejak 2016 kita ada KKNI, itu merupakan salah satu implementasi dari bagaimana proses belajar mengajar, di mana yang tadi saya katakan bahwa proses belajar mengajar itu sebagai miniatur dari pendidikan. Karena apa? Karena di dalam kelas ini adalah miniatur anak-anak kita, miniatur anak bangsa kita. Jika kita mengelola dalam konteks kelas tidak bisa baik ya dalam membuat anak-anak kita berpikir dan berperilaku secara demokratis, maka tentunya luaran dari anak-anak kita yang nantinya akan hidup di masyarakat, maka tentunya akan kita pertanyakan bagaimana mereka punya sikap demokratis ini. Jadi kalau di kurikulum 2013 saya kira guru atau dosen ya di 2016 itu adalah menjadi fasilitator ya. Menjadi uswatun hasanah itu menjadi penting ya, tetapi saat menjadi uswatun hasanah itu juga guru atau dosen itu adalah menjadi fasilitator. Menjadi fasilitator inilah saatnya kita mau berdialog dengan mahasiswa kita, mau berdiskusi dengan mahasiswa kita bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua punya hak yang sama ya. Bahwa adil sebagaimana yang disampaikan oleh ajaran Nahdlatul Ulama, yang saya kira empat ajaran Nahdlatul Ulama itu sangat menjadi pribadinya Gus Dur ya. Jadi ta'adul, tawasud dan tasamuh ya. Jadi tasamuh ya. Jadi ada 4 T itu yang menjadi kekuatan kita di Nahdlatul Ulama. Jadi saya kira itu yang menjadi kekuatan kita juga di dalam proses belajar mengajar dalam konteks Indonesia, dalam mempersiapkan siswa-siswa kita menjadi output, menjadi luaran ya. Kalau kita di perguruan tinggi maka mereka bisa bekerja, berinteraksi dengan sesamanya sesuai dengan unsur atau nilai-nilai yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan tadi yang saya sampaikan adalah sesuai dengan nilai-nilai di dalam konteks theoretical framework-nya Genpiasi ya, di dalam Democracy for Education ya. Oke, bukunya tidak tebal, tetapi kalau kita membaca itu sangat menarik ya. Jadi bagaimana mengungkapkan bahwa dialog itu menjadi penting di dalam proses kita bertemu dengan anak-anak kita ya. Jadi tidak hanya apa itu ya. Kalau saya katakan kalau pendekatan pendidikannya itu adalah tidak hanya pedagogik ya. Jadi memberikan saja, tetapi kita lebih kepada andragogik ya. Karena andragogik itu adalah mereka yang sudah punya pendekatan andragogik ini memikirkan bahwa setiap manusia itu punya potensi ya, setiap manusia itu punya potensi. Dari potensi inilah mereka akan kita gali. Nah, cara menggalinya ini adalah antara guru, antara dosen dengan mahasiswa. Kita duduk secara bersama, kita duduk secara egaliter ya, tidak ada yang tidak ada yang dinafikan, dikerdilkan posisinya, potensinya, tetapi semuanya masing-masing anak punya potensi. Begitu. Oke, ini menarik sekali Bu. Ada kata pedagogik dan andragogik. Yang selama ini saya pahami sih kita lebih memperoleh pendidikan secara pedagogik ya. Nah, itu untuk menerapkan konsep andragogik kita yang udah biasa selama ini pedagogik itu bagaimana saja ya Bu? Mungkin ada tips-tips atau trik-trik gimana biar keduanya bisa selaras gitu Bu? Ya, baik. Jadi dalam konteks demokrasi pendidikan, memang saya ini adalah output pendidikan yang pedagogik ya. Mbak Dia juga ini juga ya ke pedagogik ya, dan saya kira sahabat-sahabat Ar-Rahim juga begitu ya. Jadi sebagian dari kita ini adalah output dari pendidikan yang paradigmanya adalah pedagogik, dan saya yakin yang sahabat-sahabat Ar-Rahim yang lahir di masa milenial ini adalah mereka yang sudah tersentuh pendekatan yang andragogik ya. Pendekatan yang andragogik. Jadi kalau saya misalnya Mbak Diah misalnya ya punya basic yang sangat kuat ya, dari kecil, dari SD masih diajarkan dengan cara guru berceramah, guru hanya memberi materi ya, tidak banyak diskusi, tidak banyak
melakukan observasi ya. Karena lahirnya kurikulum 2013 itu ya masih sejak 2013, sehingga saya yakin yang anak-anak kita atau sahabat-sahabat Ar-Rahim yang saat ini kena sentuhan kurikulum 2013 sejak kelas 1 MI, saya yakin suatu saat nanti akan menjadi generasi Indonesia yang lebih baik ya, daripada saya, daripada Mbak Diah gitu ya, saya kira begitu. Ya, yang generasi muda ya Bu ya, yang betul ya. Gen Jadi Z, ya. tadi kalau ditanya bagaimana trik dan triknya, saya kira kita harus banyak belajar ya. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi kita, siswa-siswi kita itu adalah mereka punya potensi. Potensi ini adalah yang digali ya. Potensi inilah yang digali. Memberikan kesempatan yang sangat luas kepada mahasiswa-mahasiswi kita, kepada sumber belajar yang open ya. Jadi tidak tertutup saja satu buku saja yang kita berikan kepada mereka sebagai sumber belajar, tetapi open resource ya. Open resource sekarang saya kira kalau secara digital ya sudah banyak tersedia, maka itu saya pikir bisa menjadi bahan untuk kita mengajar, bahan kita untuk melakukan kajian-kajian, di mana itu adalah menjadi fasilitas kita kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi menjadi guru, menjadi dosen yang hanya seperti melihat dengan kacamata kuda, itu pada saat ini kita tidak akan membantu ya. Nilai-nilai Nahdlatul Ulama bisa terdistribusikan ya, tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat pada umumnya ya. Dalam konteks teori saya kira juga demikian ya. Dalam konteks teori education, demokrasi for education, menurut Jean Piaget juga tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku anak, yaitu perilaku yang demokrasi. Berarti di andragogi ini adanya diskusi dan sistem demokrasi yang diterapkan gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi salah satu karakteristik andragogi itu adalah tadi saya bilang bahwa ada kesetaraan ya, bahwa fasilitasi kita sebagai guru dan dosen itu menjadi penting. Bahwa ketika kita membuat tidak saklek begitu ya istilahnya ya. Jadi kalau kurikulum yang lama itu lebih menekankan pada produk. Kamu nilainya berapa? Saya dapat nilai 100. Itu orang tua harus bangga, bisa bangga. Tapi saat ini lebih menekankan pada proses. Bagaimana Anda mendapatkan 100 ya? Apakah dikerjakan oleh temannya? Apakah saya copy paste? Ini ya copy paste. Itu yang andragogi itu semacam itu. Kita memperhatikan pada prosesnya, tidak memperhatikan pada bagaimana produknya. Anak-anak saya, mahasiswa saya dapat A, saya tidak akan melihat dia dapat A-nya, tetapi bagaimana proses mereka dapat A-nya ya. Apakah mereka mengerjakan dibantu oleh kawannya, dibantu oleh orang tuanya. Misalnya sekarang ini World Bank itu merilis prestasi anak Indonesia itu luar biasa tingginya saat ini. Ya, tetapi begitu dilihat dari aspek literasi, yaitu membaca, ternyata prestasi yang tinggi itu tidak diimbangi dengan prestasi membaca. Ini World Bank ini yang bicara. Ya, karena apa? Karena ternyata hipotesis awalnya adalah anak-anak yang punya nilai bagus saat pandemi ini, ya saya katakan ini hasil temuan World Bank ini adalah saat pandemi, mereka ternyata tugas-tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya. Dan ini ternyata memang kalau kita dengar keluhan dari masyarakat, wah sejak pandemi ini bukan anak saya yang sekolah, tapi saya yang sekolah ya. Jadi ini kalau saya lihat di masyarakat saya, di sekitar saya ya, orang tua pada mengeluh ya, tetangga saya juga pada mengeluh ya. Jadi yang sekolah ini sebetulnya adalah bukan putranya, tetapi orang tuanya. Lah bisa jadi kan hipotesis awal ini nanti bisa ditemukan buktinya bahwa ya mereka baik karena ternyata penugasan, selesainya tugas sampai mereka anak-anak kita yang saat pandemi ini mendapatkan nilai yang baik itu bukan karena faktor anak-anaknya yang memang pinter, tetapi faktor baiknya nilai itu yang tadi saya katakan di andragogi itu adalah proses ya. Itu adalah yang mengerjakan karena orang tuanya. Sehingga World Bank punya temuan yang semacam itu, dan Indonesia ini sedang terkejut juga dengan temuannya World Bank sejak kita berada di masa pandemi ini ya. Ya semoga nanti akan lebih baik karena memang sentuhan-sentuhan pendidikan melalui
pendekatan yang individual ya, direct approach itu saya kira tidak bisa dikalahkan dengan pertemuan yang jadi pertemuan langsung direct approach itu menurut saya tidak bisa dikalahkan oleh pertemuan yang daring ya, yang kita tidak tahu bahwa anak-anak kita itu misalnya memang di depan laptop ya, tetapi laptopnya ini siapa di kanan kirinya dan seterusnya ya, kalau memang itu ada kuis ya, jadi kita nggak bisa mengukur itu semuanya begitu. Terus gimana Ibu untuk mengantisipasi kita tahu bahwa prosesnya dalam proses belajar mengajar terutama di situasi pandemi ini kan ya. Ya, Tadi kan kata World Bank lebih banyak yang ngerjakan orang tua lah untuk tahu bahwa si anak itu prosesnya tepat atau sesuai dengan baik pedagogik maupun andragogik atau apapun itu sistem yang biasanya kita lakukan secara tatap muka itu bagaimana Bu? baik. Jadi begini, paradigma belajar itu sesungguhnya ada 3 ya. Jadi ada yang tadi saya sebutkan masih 2, yaitu pedagogi, andragogi, sama satu lagi adalah heutagogi. Heutagogi ini sesungguhnya adalah paradigma yang sudah lama, di mana paradigma heutagogi ini adalah bagaimana keterlibatan mahasiswa atau siswa dalam belajar itu melibatkan digital literasi. Jadi aspek-aspek digital itu menjadi sesuatu yang bermakna. Kalau kita bicara tentang pedagogi, itu adalah aspeknya adalah ada ruang dan waktu yang sangat spesifik, yaitu anak-anak kita yang masih SD, masih madrasah ibtidaiyah itu, kemudian ruang waktunya adalah dalam konteks bagaimana cara guru mengajar, yaitu hanya transfer of knowledge saja, menyampaikan materi saja. Kemudian kalau dalam konteks paradigma yang kedua adalah andragogi, itu adalah anak-anak yang sudah dewasa, mahasiswa-mahasiswi kita yang sudah dewasa, gurunya tidak hanya transfer of knowledge tapi transfer of value juga, karena ada pola interaksi sosial ya, dan kalau dalam konteks kurikulum kita itu adalah dalam konteks interaksinya adalah bagaimana hubungan habluminallah sama habluminannas ya, spiritual dan sosial juga diukur ya. Maka dalam konteks heterogogi ini adalah bersifat pada ruang dan waktunya. Kalau ruang dan waktunya dalam konteks manusia tidak ada perbedaan. Apakah yang dalam pandangan heterogogi ya, apakah dia anak masih kecil, apakah dia sudah dewasa ya, apakah dia murid kita, apakah anak-anak SD atau madrasah ibtidaiyah atau perguruan tinggi, tidak ada, semuanya adalah sama dalam pandangan heterogogi. Tetapi yang kesamaannya lagi itu adalah bagaimana cara mereka belajar. Jadi open resource itu pasti ya, dengan menggunakan digital literasi itu menjadi hal yang jadi tidak dipengaruhi oleh ruangan berapa kali berapa lagi, tidak, tetapi dalam ruang yang lebih luas lagi, yaitu ruang yang digital tadi yang tadi yang saya katakan dalam konteks ruang digital literasi ya. Jika tadi Mbak Diah menanyakan terkait bagaimana kita mengukur proses belajar mengajarnya, maka tentunya harus dipastikan bahwa proses belajar mengajarnya bisa terekam dengan baik. Kalau misalnya kita menggunakan e-learning, ya, ini banyak sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Ar-Rahim, ya, expert di bidang ini. Saya kira itu bisa menjadi salah satu ukuran, ya. Apakah melalui misalnya wajah kita ketika kita harus berhadapan, apakah benar-benar wajah kita. Jadi kayak semacam ada QR code-nya begitu, atau misalnya dibatasi dengan waktu ya, untuk memastikan bahwa memang pada saat-saat itulah sebuah tugas ya, sebuah assessment sedang dilakukan, atau misalnya dalam konteks ya, saya kira nanti kawan-kawan yang dari IT ya, dari sistem informasi banyak bisa menerjemahkan bagaimana membuat ya kepercayaan kita sebagai guru bahwa dengan menggunakan e-learning itu benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa kita atau siswa kita dengan cara yang baik ya, begitu. Kalau misalnya memberikan kuis gitu dengan ada batasan waktu, jadi kira-kira bisa ini ya Bu? Saya kira di e-learning bisa disetting, bisa disetting ya, dan itu kan sebetulnya ilmunya IA ya, jadi artificial intelligence.
Jadi itu ini ada ahlinya ini. Iya. Jadi nanti kawan-kawan sahabat Ar-Rahim saya kira nanti bisa mendevelop itu ya. Jadi kalau dalam konteks sekarang ini kan mau nggak mau kita berhadapan pada dunia, kita harus memanfaatkan teknologi sebagai basis dari proses belajar mengajar kita ya. Dan inilah yang tadi saya katakan sebagai pendekatan hedagogi. Dulu hedagogi ini sudah lahir sejak lama, cuma kita nggak pernah menyentuh karena kita belum dipaksa untuk menggunakan digital literasi sebagai media belajar mengajar kita. Tapi saat ini mau nggak mau dosen yang sepuh, dosen yang muda apalagi ya dipaksa untuk memanfaatkan Zoom, kita dipaksa untuk menggunakan Google Meet ya. Kalau dulu sejak awal saya masuk ke UIN Sunan Ampel Surabaya ini 2005, kita sempat punya platform di kayak semacam siakat ya di CTRL. Kita menggunakan Moodle ya, tapi ternyata tidak banyak orang yang menggunakan. Saya pernah melakukan survei itu, dari 100% dosen kita itu hanya 5% saat itu yang memanfaatkan Google e-learning ya. Kita saat itu menggunakan kita kerjasama dengan UB saat itu ya. Jadi di tahun 2000 kalau tidak salah di 2008 di 2009 ya. Ya, hanya 5% dari dosen kita. Tetapi dengan kondisi kita saat ini pandemi, mau nggak mau kita harus memanfaatkan ya. Ya, kalau 100% saya kira belum ya. Di beberapa kampus saya kira belum, karena masih banyak Bapak Ibu dosen kita yang sepuh ya. Yang sepuh-sepuh inilah yang saya kira masih harus kita dampingi oleh dosen-dosen yang muda, guru-guru yang muda seperti Mbak Diah ini harus mendampingi Bapak Ibu kita, dosen, teman-teman kita, kolega kita yang sepuh untuk tetap bisa membersamai mereka biar tuntutan dari masa pandemi ini bisa kita realisasikan bersama, yaitu proses belajar mengajar melalui daring. Begitu, Mbak Diah. Oke, berarti sebenarnya ada hedagogi yang akhirnya di-push ya untuk dipaksa untuk dipakai, digunakan pada saat pandemi. Padahal sebelumnya sudah ada, tapi nggak ada pendekatannya. Bahkan banyak kawan-kawan kita itu yang baru sadar, oh ternyata ini menjadi penting ya, karena sekarang dalam kondisi yang mau nggak mau kita harus menggunakan tool digital literasi, mau nggak mau kita harus memanfaatkan itu ya. Terima kasih Ibu. Ya. Kemudian kalau melihat ini agak sedikit ke Gus Dur ya. Kalau Gus Dur itu kan lebih ke pendidikan melalui kearifan lokal yang kalau saya tidak salah baca itu ada pribumisasi Islam atau apa gitu lah. Artinya pendidikan itu dibawa ke kearifan lokal. Nah, apakah ada di antara ketiga sistem tadi seperti pedagogik, andragogik, hektagogik, apakah sudah terinclude di dalamnya ada sistem yang dibawa dari Pak Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid maksud saya. Iya, saya kira sangat sekali ya. Jadi Gus Dur ini adalah kalau kita kenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Bagi Gus Dur ya, bahwa pendidikan demokrasi dan kultur demokrasi itu menjadi salah satu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia yang majmuk, bagi masyarakat kita yang Bhinneka Tunggal Ika ya, bahwa pendekatan politik pun harus melalui demokrasi karena ya dari keberagaman masyarakat, keberagaman suku, maka yang menyatukan ini adalah demokrasi ya, demokrasi. Kalau dalam konteks pendidikan yang tadi saya sampaikan, maka levelnya itu adalah pada andragogi dan pada level hedagogi. Jadi sebetulnya hedagogi itu adalah percampuran antara andragogi sama pedagogi ya. Namun pendekatannya saja yang berbeda. Kenapa saya katakan pendekatannya saja yang berbeda? Karena kalau yang pedagogi sama andragogi itu bisa, kalau dalam proses belajar mengajar itu luring lah ya, luring. Gampangnya begitu. Tapi hedagogi itu lebih kepada yang proses belajar mengajar daring. Lah, apakah belajar mengajar daring ini tidak menyentuh aspek demokrasinya? Saya kira sangat menyentuh sekali ya. Jadi bagaimana kita ini kan memang masih tertatih-tatih untuk
menyesuaikan dengan kondisi pandemi ya. Oleh karena itu saya kira pengelompokan kelas misalnya di Zoom meeting ya, kemudian bagaimana melakukan kolaborasi belajar mengajar, kemudian bagaimana melakukan orang tua atau guru yang memberikan assessment kepada siswa, kepada mahasiswa. Tentunya perlu ada pemikiran bagaimana mereka tidak hanya bekerja secara mandiri, tetapi mereka harus tetap bekerja secara kooperatif, tetap bekerja secara kolaboratif, bahwa kooperatif dan kolaboratif learning atau belajar kelompok ini adalah menjadi satu pintu untuk menuju bagaimana kita bisa membuat anak-anak kita bisa berperilaku demokratis ya. Karena di dalam belajar mengajar kooperatif itu dikenalkan bagaimana anak-anak punya tugas yang sama ya. Tidak ada perbedaan individu, tidak ada perbedaan siapa jenis kelaminnya, apa jenis kelaminnya ya. Tidak ada perbedaan status sosial, status ekonomi dan seterusnya, tidak ada. Tapi semuanya adalah equal, punya potensi yang sama. Di setiap kelompok jika ada 5 orang, maka 5 orang ini adalah 5 potensi yang berbeda, tetapi bisa disatukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan kelasnya, begitu. Ya, terima kasih Bu. Kemudian untuk proses kooperatif mungkin agak mudah diterapkan ya. Kalau kolaboratif itu loh Bu, biasanya kan mahasiswa komplain, kita nggak bisa ketemu Bu, harus pakai protokoler yang ketat atau bla 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 dengan alasannya. Ya, makanya itu tadi saya bilang bahwa kita itu masih tertatih-tatih untuk beradaptasi dengan dunia pandemi, masa pandemi ini ya. Jadi sesungguhnya kerja kolaboratif saya kira bisa kita menggunakan strategi yang saya kira strategi ini banyak sekali ya, tergantung kreativitas bagaimana guru mendesain, dosen mendesain ya, begitu ya. Jadi apakah mereka melalui Zoom meeting berdua atau mereka melalui telepon bersama dengan penugasan yang sudah diberikan oleh guru dan dosen ya, melalui, kalau kita kan punya Zoom, punya Google Meet ya, maka bisa kita unggah dulu melalui Google Meet, kemudian nanti kita diskusikan di forum chat atau di forum ya, misalnya mereka memberikan produk tertentu dari hasil belajar mereka, misalnya dari apa yang kita berikan, tugas yang kita berikan, mereka memvisualisasikan dalam bentuk video misalnya, dalam bentuk gambar misalnya, dalam bentuk misalnya ya banyak ya, saya kira produk-produk belajar anak-anak yang bisa kita lakukan. Kalau di sistem informasi saya kira bisa dalam bentuk desain, dalam arsitektur juga dalam bentuk desain ya. Jadi saya kira itu banyak alternatif lah ya, saya kira tentang bagaimana kita membuat anak-anak kita lebih produktif melalui kooperatif dan kolaboratif learning. Jadi kalau dalam bentuk desain mungkin basic komputer gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bikin satu alat yang dia teraplikasi ke dalam satu barang, itu kira-kira ada saran nggak sih Bu untuk supaya bisa kolaboratif, bisa bikin alat tapi juga nggak sendiri-sendiri gitu dalam satu kelompok, maksudnya nggak berbasis komputer gitu. Itu bisa nggak Bu? Ya, jadi saya kira ini adalah tantangan kita ya. Jadi bagaimana kita bisa berpikir kreatif untuk tetap memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi kita, siswa-siswi kita dalam masa pandemi yang dimana itu social distancing juga harus kita perhatikan ya, protokoler kesehatan juga harus kita perhatikan. Memang Indonesia ini nampaknya sedang kalau misalnya kita itu biasanya lari cepat saat kita kita luring, maka saatnya kita ini sedang berjalan santai, berjalan pelan ya. World Bank juga sudah menemukan bahwa prestasi anak-anak kita bagus, tetapi ternyata ada satu sisi yang ditemukan yang luar biasa. Artinya kemampuan akademik mereka itu ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan membaca mereka. Artinya apa? Artinya sekarang membaca ini kan pintu jendela dunia ya, bahwa mendapatkan knowledge, mendapatkan pengetahuan itu kan melalui membaca. Loh, ini yang nggak bisa membaca, tapi kenapa kok prestasinya baik gitu? Nah, itu disinyalir ya, hipotesis awalnya adalah karena anak-anak kita yang mengerjakan itu adalah bukan anak-anaknya sendiri, tetapi mereka adalah mahasiswanya, begitu, orang tuanya atau kakaknya, begitu ya. Jadi bukan si anaknya sendiri, tetapi orang yang ada di sebelah mereka di belakang layar, betul ya. Okay. Baik.
Terima kasih Bu Evi. Mm-mm. Mungkin ini tidak terbuka pertanyaan untuk sahabat-sahabat Rahim di sana ya. Jadi langsung aja, sekalian waktu juga sudah terbatas. Saya ambil kesimpulan berarti di dalam penerapan pendidikan secara demokrasi itu ada 3 sistem, ada pedagogik, ada andragogik, dan ada hektagogik, di mana untuk yang di sebelum 2013 itu kita lebih menerapkan ke pedagogik ya Bu ya. Kemudian setelah 2013 termasuk generasi milenium, Gen Z dan seterusnya itu kita sudah menerapkan andragogik, dan satu lagi yang sering kita lupa adalah ada hektagogik yang sebenarnya sudah ada tapi tidak pernah bukan tidak pernah ya, tapi jarang sekali diterapkan, sehingga justru diterapkannya pada saat sekarang, pada saat pandemi COVID-19 ini kita kayak dipush ya, dipaksa untuk melaksanakan hektagogik ya Ibu ya. Betul. Kemudian demokrasi yang biasa kita mengingat lagi ya Gus Dur, bagaimanapun meskipun beliau sudah meninggal di tahun 2009 kalau tidak salah, 30 Desember 2009, kita masih mengingat ajarannya, kemudian masih ada ide-ide beliau di hati kita, di pikiran kita, nggak bisa kan ya, masih keinget sampai sekarang. Nah ternyata di penerapan yang diajarkan beliau itu, yang ada kearifan lokalnya itu juga ada di salah satu atau di keseluruhan ya Bu ya, Di keseluruhan. di keseluruhan metode yang sudah diterapkan baik di Indonesia maupun di luar negeri ya Bu ya. Betul. Karena itu dari Genpis ya. Gen Piaget Gen ya. Piaget, sorry. Gen Gen Piaget. Piaget, oke. Dari teori dari Gen Piaget itu Demokrasi for ternyata Education. iya, ternyata selaras dengan teori Hmm. dari Bapak Abdurrahman Thohir. Kemudian kita juga diberikan saran-saran penting ini dari Ibu Evi, bahwa kita juga harus menerapkan pendidikan secara kooperatif dan kolaboratif, dan juga pengawasan pembelajaran anak-anak ya Bu ya. Betul. Harus memperhatikan apakah ada sosok di belakang layar yang membantu. Jadi kita harus benar-benar apa ya istilahnya Bu, mengukur ya melalui e-learning ya Bu. Ya, membuat anak-anak kita belajar itu benar-benar belajarnya adalah belajar mandiri. Kalaupun mereka itu harus belajar secara kolaboratif, maka benar-benar kita sebagai guru, kita sebagai orang tua itu berfungsi sebagai fasilitator, sebagai fungsi menjadi fasilitasi ya. Jadi tidak, fasilitasi itu bukan membantu menemukan, tidak, tetapi membantu agar bagaimana menemukan. Jadi levelnya itu sudah metakognitif. Jadi tidak hanya anak-anak mereka tahu dari kita, tetapi bagaimana caranya mereka agar tahu ya, tidak hanya dari kita, tapi dari berbagai macam sumber. Nah itu ya teman-teman, sahabat-sahabat Rahim harus metakognitif. Oke. Terima kasih sekali Ibu atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kami semua ya, terutama bagi yang kurang mengenal pedagogik, andragogik, dan hektagogik. Terima kasih sekali. Semoga sahabat-sahabat di sana juga bisa belajar dengan lebih benar ya, dengan sesuai anjuran dari pemerintah dan guru serta dosen kalian. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.